Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini mau ngebahas lagi tentang Snap Boost. Jadi sebenarnya dari kemarin banyak banget dari kalian yang komentar untuk ngebahas lagi terkait Snap Boost. Jadi terima kasih buat kalian yang udah ngasih informasi, udah ngasih requestan juga ya guys ya. Memang agak terlupakan nih Snap Boost ya. Terus dari beberapa komentar kalian gue dapet informasi yang tadinya mungkin gue nggak tahu apa-apa nih terkait apa namanya keadaan Snap Boost saat ini. Dan di video gue yang kemarin memang gue lebih menjelaskan bahwasanya Snap Boost ini terindikasi scam per manager. Terus ada yang nanya ya, scam per manager tuh maksudnya apa kak? Padahal di video itu udah gue jelasin maksudnya apa. Nah pada saat ini kalau gue lihat lagi ini masih tetap aktif ya untuk websitenya. Tapi beberapa member udah mulai teriak-teriak nggak bisa penarikan. Jadi mungkin salah satu komentarnya di sini ya guys ya, ada dari @puji188. Bahas lagi dong Snap Boost, katanya lagi IPO nggak bisa narik sampai 3 April 2026. Katanya depo langsung dilipatkan gandakan 100%. Depo 100 juta dapat mobil, nggak masuk akal. Waduh, ini mah udah kecium bau-baunya ya. Kalau pemain Ponzi sih udah hafal ya metode-metode begini gitu kan. Kayak udah hafal gitu kan. Jangan percaya ya guys ya, mau IPO kayak mau apaan kayak mau ini kayak dan segala macamnya. Ini jelas Ponzi, hati-hati kalian. Kemudian juga ada yang komentar kayak gini ya guys ya, dari Kapten Ayu. Dan akhirnya aku ikut kak udah sebulan. Terus deposit $30, cari 400. Maksudnya apa nih cari 400 kurang lebih 400 ribu mungkin maksudnya ya. Dan sekarang dana dibukukan, katanya mau masuk bursa Singapura 17 sampai 3 April baru bisa ambil dananya. Tapi aku udah bilang sama tante dan omku, kan aku diajak ya udah gitu. Aku bilang kayak gini hati-hati gitu, soalnya udah 3 ciri-ciri yang mencurigakan. Aku diomelin. Waduh. Emang kadang ya guys ya, semakin dewasa nih semakin susah untuk dikasih tahu ya enggak sih? Ya enggak sih, semakin bertambahnya umur, apalagi yang ngasih tahu ya umurnya di bawah kita gitu ya. Bakal susah. Ini ya gini ya guys ya, mau apa bentuknya mereka, drama yang disuguhkan, jangan percaya, ini udah jelas manajemen skema Ponzi asli ya. Oke, balik lagi ke websitenya Snap Boost ya guys ya. Terkait tadi beberapa informasi yang gue dapatkan, katanya Snap Boost ini mau IPO. Oke. Tapi kalau kalian pun searching di Google ataupun dicari di web browser lainnya gitu ya, terkait ini ya tuh, SGX Singapore Exchange, SGX Listing Progress Briefing and Special Office Day Message. Jadi di sini mereka tuh bilangnya mau bakal listing di SGX. SGX tuh kayak bursa efek di Indonesia gitu ya, tapi ini lokasinya ada di Singapura. Nah ini pertanyaan juga guys, kocak ya, kocak banget asli. Ini pertanyaannya gini ya. Mereka nampilin sertifikat apa namanya Vincent ya kan. Ini ada di Amerika ya kan. Terus kenapa IPO-nya ke Singapura? Kenapa kagak ke Amerika juga gitu ya? Kalau mereka bilang oh suka-suka saya, kagak jelas. Terus cari mangsanya di warga negara Indonesia. Coba deh di Singapura ada nggak Snap Boost? Ada nggak di Amerika Snap Boost pemain orang Amerika? Nggak ada, orang mangsanya cuma warga-warga Indonesia doang. Dan tadi mungkin nanti gue bakal lihat juga di Facebook, mungkin udah menjarah ke negara lain. Nanti kita bakal lihat ya pastinya. Tadi gue udah lihat sekilas gitu ya. Tapi kita bahas ini dulu ya guys ya. Terus juga kalau kalian searching ya tadi gue bilang gitu ya, searching di Google itu nggak ada guys beritanya. Padahal kalau IPO apalagi di bursa efek Singapura atau bahkan Indonesia juga itu beritanya langsung mencuat gitu ya. Tapi berita ini kan cuman muncul klaim sendiri dari
Snapboost ya guys ya. Jadi kevalidannya kalian udah paham lah ya arahnya kemana. Udah jelas tipu-tipu aja. Nah, ini kalau kita klik gitu ya, ada muncul video begini nih, kita dengerin aja guys ya. Snapboost, global users, partners, and friends. Hello everyone. I'm Tim Tabor, Chief Executive Officer, CEO. Nah, dia bilang nih ya, Tim Tabor sebagai CEO. Oke. Nah, kocaknya lagi ya guys ya, kalau memang ini adalah website yang ditujukan untuk ke berbagai negara, apalagi tadi gue bilang dia punya izin Vincent di Amerika, terus mau IPO ini, kenapa teks terjemahannya pakai bahasa Indonesia? Kan udah jelas ya, ini mau ngacu ke Indonesia ya guys ya. Today it is my great honor to stand here with all of you to witness an important milestone as Snapboost steps into the international capital markets. Dan gue yakin nih ya, orang ini nama aslinya bukan Tim Tabor, bukan juga CEO dari Snapboost. Beliau ini cuman aktor bayaran yang disuruh bikin video ya. Ini skripnya udah selesai pakai bahasa Inggris biar terlihat keren ya. Pakai jas, penampilan rapi, kantor rapi, padahal sebenarnya cuman aktor. Kenapa? Udah banyak kejadian kemarin-kemarin kayak gitu guys. Setelah aplikasinya bermasalah, nggak bisa penarikan, aplikasinya menghilang gitu ya. Orang yang ada di video ini speak up, akhirnya bilang kalau saya ini nggak tahu apa-apa. Saya ini bukan CEO, saya ini cuma dibayar, cuman sebagai aktor di depan layar, ya kan? Jadi jangan kalian percaya ya guys ya. IPO on March 17, 2026, Snapboost is now fully advancing its listings on the main board of the Singapore Exchange. The Singapore Exchange, as one of Asia's most internationally trusted capital markets, Oke, kita cepetin. Cukup lama nih durasinya. Kalian bisa pasti lihat juga ya. intended to lay a stronger and more compliant foundation. I would like to say, an IPO is not just a milestone, but a brand new starting point for Snapboost's Sini baru ada journey into bahasa the Inggris capital ya guys. market. Kocak ya. Oh enggak, memang dari awal udah ada bahasa Inggrisnya, tapi ada bahasa Indonesianya kan. Not Berarti kan just a milestone, ditujukan but a juga brand new khusus starting ya. point for Snapboost's journey into the global capital markets. Oke guys, Snapboost mungkin will itu untuk continue videonya to kalian bisa nonton lengkapnya ada di transparency and long-term websitenya Snapboost value. sendiri ya guys ya. Dan kita pindah ke Google ya guys ya. Kalau kita searching dari SGX Snapboost, ini nggak ada muncul apa-apa loh guys ya. Tuh, cuman ini ya dari Facebook, bukan dari berita resmi yang menampilkan kalau memang mereka ini mau IPO di SGX ya. Tuh, YouTube ya, kagak ada gitu. Dan zaman sekarang gampang banget guys kalian buat cari informasi, searching aja di ChatGPT ya. Seperti gue bilang berkali-kali, kalian tanya aja ke ChatGPT, apalagi masih gratis gitu ya, tanya aja nih ya kan. Tuh, ChatGPT aja bilang tidak ada bukti valid ya, benar-benar akan IPO ya kan. Tuh, nama ini kalau ada tuh beritanya muncul, iya kan? Tuh, pengumuman regulator, tidak ada liputan media besar, ya kan? Tuh, oke guys, jadi udah jelas kalian wajib hindari, apalagi nanti kalian disuruh deposit lagi ya. Kemudian kalau kita searching di Facebook ya guys ya, nih orang-orang pada ngeposting di 11 Maret, gue nggak tahu nih apakah masih akan diadakan. Tanggal 29 Maret ya ada seminar. Kemudian kalau kita lihat ya ada 24 Maret ada dari Aditya. Namanya perusahaan mau IPO, go public, itu malah harus mempermudah likuiditasnya, bukan malah mempersulit. Ditambah malah Ica-Ica suruh deposit dengan iming-iming dapat fee yang lebih besar ya. Jelas aja guys ya. Terus mana nih pejuang Snapboost kok lemes? Kemudian sih juga ya, setahu saya IPO di SGX proses resmi dan terbuka, bukan alasan untuk menahan dana member. Nih ya, itu transparan, diumumkan lewat chat. Dalam arti IPO persaingan saham, iya namanya IPO itu sudah bisa diakses oleh masyarakat umum, ya kan? Tapi
sekarang juga banyak ya saham-saham gorengan ya kagak jelas gitu ya. Perusahaan-perusahaan kecil gaya-gayaan mau IPO padahal ya cuman buat tameng bagus aja guys ya. Terus kalau kita lihat tidak ada kewajiban dana member, betul ya. Kalau perusahaan butuh dana, pola IPO sangat sering kami mau IPO sedang audit tahan sementara. Oke guys ya, tuh disuruh deposit lagi. Oke, kita lihat lagi. Tanggal 14 motor sudah ada di step boost luar biasa. Oke. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat dari postingan ini, dia bilang tuh hati-hati aplikasi scam Snapboost nih ya, untuk Papua Nugini dan juga Indonesia ya guys ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa informasi lainnya yang ditampilkan ya guys ya tentang IPO ini, terus paling ini ada Idul Fitri ya, ada promo-promo yang disuruh deposit lagi dengan iming-iming keuntungan lebih besar. Kalau kita lihat dia bilang IPO sudah 56% komplit. Nih kan guys. Beginilah CFO speech. Kita lihat ya. Dear users, investors, and partners, hello everyone. CFO. My name is Alicia Belik. Hello everyone. My name is Alicia Belik. I'm Chief Financial Officer of Snapboost. In the capital markets, there is a clear signal. When a company transitions from a business narrative to financial disclosure and capital pricing, it means it has entered the true execution phase of its IPO. Gitu ya guys ya. Jadi udah banyak ada aktor, ada aktrisnya juga. Intinya mereka ini cuma orang-orang bayaran aja yang tampil di permukaan. Kalau nanti sampai bermasalah, mereka ini nggak akan bertanggung jawab sama sekali kok. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Nanti kalau misalkan ada berita-berita terbaru, mungkin gua akan sampaikan lagi. Semoga gak kelewatan dan mungkin bisa bantu kalian komentar. Terus juga mungkin kalau kalian ada requestan lainnya bisa juga dituliskan di kolom komentar. Intinya ya guys ya, ini mah IPO-an, bohong-bohongan, jangan percaya. Ujung-ujungnya apa? Mereka ini mau kabur tapi nggak mau rugi juga, alias kan tadi udah tuh ada sewa-sewa aktor bayaran, aktris bayaran, orang yang dibayar ya kan. Itu kan butuh biaya juga, ngeluarin duit tuh kan. Nah mereka itu butuh duit lagi sebelum mereka kabur. Makanya minta sama kalian nih, deposit lagi dong gitu. Kita udah kekurangan duit, deposit lagi, sini mana duitnya gitu ya. Tapi dengan iming-iming drama, iming-iming bonus yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan pemain Ponzi biasanya udah apal nih gaya-gaya begini, udah gaya-gaya see you goodbye gitu. Tapi kalian masih percaya kan? Jangan mau ya guys ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Hati-hati dalam berinvestasi dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.